Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Bunyinya kurang lebih demikian, jumlah ayat Quran itu terbatas hanya 6.000 ayat. Sementara kejadian-kejadian dan permasalahan terjadi setiap hari. Apakah Al-Quran bisa menjawab tantangan zaman? Jawabannya bisa. Kenapa? Memang jumlah ayat Al-Quran itu tidak lebih dari 6.000-an ayat. Dan kejadian terjadi setiap detik. Rumusnya adalah apa yang disebut dengan sawabit wa mutaghayyirat. Apa itu sawabit? Sawabit itu adalah prinsip-prinsip umum yang tetap. Sementara mutaghayyirat itu adalah variabel-variabel yang bisa berubah dan bisa disesuaikan. Artinya demikian. Untuk sawabit itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan dasar-dasar akidah, dasar-dasar iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada yaumil qiyamah, kepada qada dan qadar, itu tetap nggak berubah. Keimanan kepada yang gaib ini sudah tetap. Demikian juga halnya dengan akhlak dan adab. Bagaimana kita birrul walidain, bagaimana kita jujur, bagaimana kita sabar, itu tidak ada yang berubah, tetap. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu juga tetap. Demikian juga yang ketiga tentang masalah keluarga. Allah sudah menetapkan siapa yang halal dinikahi, siapa yang haram dinikahi, bagaimana pembagian waris, itu sudah tetap juga. Tidak ada yang berubah di sini. Walaupun ada sedikit perbedaan dalam waris, itu adalah sangat minor. Dan bagaimana prinsip-prinsip kehidupan seperti time management, kemudian juga bagaimana kita integritas, bagaimana juga kerja keras, gotong royong, itu tidak berubah. Nah, yang ada terjadi perubahan itu adalah bagaimana hal-hal yang terjadi saat ini itu di-mirroring, didekatkan, dikiaskan dengan hukum-hukum yang sudah ada tadi. Nah, disitulah ada yang disebut dengan mutaghayyirat yang dikisahkan dengan yang sawabit. Misalnya kalau dalam Al-Quran sudah ada khamr, oke? Kemudian saat ini kita menemukan begitu banyak jenis minuman. Bagaimana menghukuminya? Ini tidak disebut khamr, ada yang disebut dengan spirit, ada yang disebut dengan minuman yang penyegarkan, ada disebut dengan isotonik. Nah, ini gimana ini? Minuman begitu banyak, sementara dalam Al-Quran cuma ada khamr. Nah, indahnya ulama diberikan perangkat oleh Rasulullah SAW apa yang disebut dengan al-ijtihad. Nah, dengan ijtihad ini hal-hal yang baru itu dikiaskan dengan hukum-hukum yang sudah ada dan dicari illahnya, dicari apa sebab utamanya. Ternyata sebab utamanya diharamkan khamar itu karena takhammaro, bisa memabukkan. Nah, dicari lagi yang bisa memabukkan itu apa? Termasuk diantaranya adalah alkohol. Maka setiap minuman apapun namanya, apakah itu wine, whiskey, spirit drink, demikian juga disebut dengan apapun, selama dia memabukkan walaupun namanya berbeda-beda, itulah khamr. Maka ketika khamr haram, maka minuman yang memabukkan juga adalah haram. Nah, indahnya Al-Quran, dia memberikan guideline kepada manusia secara general, memberikan informasi tentang iman, tentang akhlak, tentang keluarga, tentang bagaimana prinsip hidup. Indahnya Al-Quran memberikan tentang bagaimana satu peradaban bisa naik, satu peradaban bisa turun. Indahnya Al-Quran di dalamnya ada scientific miracles. Ada satu tantangan tentang astronomi, tantangan tentang laut, tantangan tentang biologi, geografi, subhanallah. Indahnya Al-Quran ada penggambaran tentang surga, tentang neraka. Indahnya Al-Quran ada penggambaran bagaimana rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dan indahnya Al-Quran ada hukum-hukum yang umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melengkapinya dengan hadis, dan dengan ijtihad apa-apa yang belum ada maka bisa dikiaskan kepada Al-Quran, bisa dipadu-padankan dengan hadis. Itulah saya dengan sangat mantap bisa mengatakan meskipun ayat Quran jumlahnya terbatas, meskipun hadis jumlahnya terbatas, meskipun kejadian terjadi setiap detik,
yang baru-baru ini bisa dipadu-padankan hukumnya dengan yang sudah ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.